Kubu mantan Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan uang tunai dan emas yang disita penyidik bukan milik kliennya. Namun pada saat yang sama, mereka mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan. Lalu mengapa penyitaan aset yang diklaim bukan miliknya tetap dipersoalkan? Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu. Jelas pasal 69 tidak wajib diputar terlebih dahulu. Dia independent crime. Di hadapan publik, kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah menolak mengakui kepemilikan uang tunai dan emas yang disita penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Pihaknya menuturkan, beban pembuktian terkait kepemilikan aset tersebut berada di tangan penyidik yang menangani perkara itu. Namun di balik bantahan, kubu Febri justru mengajukan gugatan pra-peradilan. Dengan kata lain, meski membantah kepemilikan aset, kubu Febri menilai penyitaan tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena dilakukan dalam perkara yang menjerat kliennya. Ini biar clear ya di publik. Ada yang mengatakan di Undang-Undang TPPU itu ada pasal 69. Pasal 69 itu ngatur kurang lebih begini. Tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk menangani TPPU. Benar. Karena setelah ada rezim TPPU, nggak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal itu sampai di pengadilan, putusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. Namun tetap harus ada tindak pidana asalnya, harus ada bukti permulaannya dulu, baru kemudian bisa TPPU. Nah, kami harap nanti di proses pra-peradilan hal tersebut bisa secara jernih dipilah. Ini kita belum bicara substansi perkara ya, kita masih bicara tentang tepat atau tidak tepatnya sprindik yang seperti itu. Kalau surat perintah penyidikannya melanggar undang-undang, tentu saja semua tindakan setelah sprindik tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Inilah yang ingin kami uji. Di lain pihak, mantan Kepala PPATK Yunus Hussein menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang terpenting adalah dugaan hasil kejahatan dan tidak wajib menguji tindak pidana asal. Dalam TPPU yang penting itu ada hasil kejahatan ya. Tindak pidana asal itu nanti harus dibuktikan terdakwa bahwa asetnya berasal dari sumber yang sah, kalau enggak ada pidana asal. Jadi kalau lihat perumusan pasal 2, 3, 4 itu disebut harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di penjelasan pasal 69 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dia independent crime. Contohnya kasus Bahasim Asifi di Jakarta Selatan sudah sampai PK. Dia ada sekitar 66 M gitu ya. 1 M korupsi, 66 M TPPU yang namanya stand alone money laundering ya. Bisa independent crime, dia berdiri sendiri, bukan follow up crime. Follow up crime seolah-olah harus ada TPA dulu, baru ada TPPU. Yang penting adalah ada hasil kejahatan itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung berjanji bakal mengungkap pemilik emas seberat 74 kg dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah di persidangan perkara tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menegaskan beberapa detail perkara termasuk kepemilikan aset belum dapat dibeberkan ke publik demi kelancaran penyidikan. Sidang pra-peradilan nantinya tidak akan menentukan siapa pemilik uang dan emas yang disita. Hakim hanya akan menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan. Jika gugatan dikabulkan, legalitas barang bukti dapat menjadi persoalan dalam proses hukum selanjutnya. Namun, pembuktian mengenai kepemilikan aset dan dugaan tindak pidana tetap akan diperiksa dalam perkara pokok. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.